Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski. Saya lagi ada di acara Ngoceh, ngobrol ceria tapi ada hikmah. Apa sih Ngoceh itu? Yuk kita ikut. Wah, udah ada insan ngocehnya nih bersama sang pengoceh, si Ibu Elis Lestari Pambayun. Kali ini udah ada moderatornya dengan saudara Muhi. Kepada saudara kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya host Muhi Lubis di acara Ngoceh, ngobrol ceria tapi ada hikmah. Oke sobat, tema kita hari ini yaitu detik waktu dakwah dengan politik, wajar kalau tak terlalu. Oke, telah bersama kita sang pengoceh yaitu Dr. Elis Lestari Pambayun MSI. Terima kasih atas kehadirannya semua yang sudah mau ngoceh di sini bareng-bareng ya. Detik waktu dakwah dengan politik ya, artinya adalah atau detik waktu ada dakwah dengan politik, wajar sih kalau nggak terlalu. Apalagi sekarang dekat mau 2004 ya, mau ada pergantian pergantian kursi apa meja atau apa gimana gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi di sini sangat berkaitan dengan momen itu. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol sedikit lah. Politik itu apa ya, karena kita nggak boleh terlalu buta, nggak boleh terlalu abai dengan fenomena politik, karena mau nggak mau manusia itu adalah homo politikus atau manusia yang berpolitik. Nggak ada yang nggak berpolitik, ya nggak? Ya. Tidak terkecuali juga para pendakwah. Semua orang pasti ingin memiliki kekuasaannya sendiri. Seseorang pasti ingin memiliki sebuah kekuatan sendiri. Seseorang pasti ingin ide-idenya diterima, ya kan? Nah, itu adalah suatu proses politik. Tapi kalau terlalu, nah ini yang namanya nggak wajar, ya. Nah, yang wajar itu yang bagaimana, gitu ya. Nah, kita akan kembali kepada contoh-contoh Rasulullah, pada contoh-contoh kita pendahulu kita, para alim, para ulama, yang memang bukan tidak menghindari politik mereka. Mereka juga bicara itu karena mau nggak mau mereka juga concern dengan negaranya. Mereka punya perhatian, mereka punya rasa sayang, mereka punya kepedulian terhadap negaranya. Ya, disitulah politik itu bicara melalui para ulama dan para pendakwah. Tapi itu berarti mereka berpolitik, tapi itu sebagai tanda kepedulian saja. Ya. Nah, itu jadi kita lihat dakwah politik itu apa. Silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya. Saya tidak ingin berbicara panjang di sini ya. Semuanya dikembalikan kepada insan ngoceh aja bareng-bareng gitu ya tentang dakwah politik. Oke? Ya. Terima kasih untuk pembicara. Sesi selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan yang akan diberikan oleh 3 penanya. Ada yang mau bertanya? Komodifikasi itu adalah komoditas, ya. Komoditas itu adalah artinya orang yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya. Orang yang berdagang, orang yang berjualan, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau modifikasi itu adalah perubahan,
mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, ya kan? Jadi komodifikasi itu adalah misalnya begini, dakwah ini memiliki nilai apa? Nilai guna, nilai fungsi untuk mengubah orang lain, ya, dari hitam menjadi putih, dari salah menjadi benar, ya, menjadi dari negatif menjadi positif. Kan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, oke? Ya, tapi itu kan nilai yang sudah istilahnya sudah pasti, ya, sudah pasti. Tapi kemudian kalau masuk pada dunia komodifikasi, dia akan berubah nilainya itu menjadi nilai jualan, gitu, ngerti nggak? Menjadi nilai ekonomi. Jadi berdakwah untuk mencari ekonomi, dakwah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, itu namanya komodifikasi. Dengan cara apapun. Misalnya ada seorang pendakwah, ya, dia berdakwah di seorang pendakwah terkenal, ya, kemudian dia dibayar dengan besar, nanti dibayar dengan besar, ya, karena apa? Satu, dia sudah masuk media, dia sudah terkenal, ratingnya juga bagus. Nah, si rating inilah yang nanti yang membayar si pendakwah ini. Semakin ratingnya tinggi, semakin dia mendapat keuntungan ya tinggi. Akhirnya apa? Dia akan jadi suatu sistem, ya, di manajemennya, bahwa berdakwah itu dia punya standar untuk melakukan dakwah atau pembayaran terhadap apa yang dia dakwahkan, ya, atau dari istilahnya dari peminat dakwahnya dengan rate sekian, ya, itu yang namanya sudah terjadi komodifikasi, ya. Oke. Jadi dakwah komodifikasi atau dakwah yang dikapitalisasi itu setali mata uang, ya. Dakwah yang sudah masuk kepada dunia ekonomi, di mana nilai-nilai amar ma'ruf itu berganti menjadi nilai tukar atau nilai ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Nah, kan sekarang kita membahas tentang dakwah dengan berpolitik, wajar kalau tak terlalu. Nah, kita tahu bahwa suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW itu merupakan seorang pendakwah. Nah, jadi pertanyaannya tuh, apakah Rasulullah sebagai pendakwah pernah mencontohkannya, atau dan juga apakah dakwah berpolitik itu ada di dalam Islam? Sekian, terima kasih. Ya, luar biasa. Jadi apakah Rasulullah itu berdakwah politik? Sepengetahuan saya, ya, referensi yang saya baca, mohon maaf bila salah atau keliru, ya, mohon diluruskan, ya, sebatas pengetahuan saya yang awam, ya, bahwa Rasulullah itu berdakwah, ya, namanya bukan dakwah politik, tapi adalah dakwah justru untuk meluruskan politik, ya, untuk meluruskan politik. Karena ini contohnya begini, politik pada saat masuk kepada perilaku, ya, atau kepada tuntunan Rasulullah saat Rasulullah masuk kepada suatu permasalahan kenegaraan atau kekuasaan, ya. Nah, disitulah peran Rasulullah itu, apakah dia berpolitik atau tidak, ya. Politik itu kan memang untuk membahagiakan, untuk memuliakan, untuk kemaslahatan, dan politik itu yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai pimpinan. Beliau kan tidak memimpin satu wilayah kecil, ya, geopolitik, ya, tapi dia memimpin seluruh umat. Itu kalau bicara tentang bahwa dia berada di dalam suatu kekuasaan, dia berada di wilayah politik sebetulnya. Dia politikus. Tapi apakah politiknya di dalam dakwahnya itu menggerus nilai-nilai politik menjadi sesuatu yang sekarang kita pahami sebagai politik saat ini, gitu, ya. Kembali kepada Allah. Betul, beliau adalah kepala negara, betul beliau adalah Rasul, betul adalah beliau pimpinan politik, tapi tidak mempolitisasi atau artinya apa?
mencoba melakukan suatu praktek-praktek yang memang bertentangan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Karena politik yang ditawarkan saat itu oleh para pembesar, ya, para kepala negara, atau ya kepala suku, ataupun orang-orang yang saat itu menjadi opinion leader, gitu ya, melakukan politik-politik yang menurut Rasulullah itu sangat bertentangan dengan amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.